Oke. Shalom rekan-rekan pemuda GPIB, khususnya GPIB Petra Bogor, bersama kami di program Roda, Obrolan Pemuda. Oke, jadi hari ini kita bakalan bahas soal Change for Nation. Jadi yang kita tahu nih, karena kan sebentar lagi kita bakalan memperingati hari yang penting dan juga istimewa banget nih bagi negeri kita tercinta, yang dimana tepat pada tanggal 17 Agustus nanti kita bakalan ngerayain kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Wow. Nah, bangsa Indonesia yang kita ketahui ini, kita memang benar-benar berjuang ya, para pejuang kita untuk mengusir para penjajah dari Indonesia dan juga memerdekakan bangsa ini dengan susah payah dan juga penuh rintangan. Nah, kita nih sebagai anak muda milenial pasti tahu banget perjuangan para pahlawan yang susah payah untuk memperjuangkan kemerdekaan itu. Dan juga banyak perubahan yang telah terjadi di negeri kita tercinta dalam bentuk apapun. Oke. Dan sebelum COVID-19 memasuki Indonesia ini kan sangat berkembang banget dan juga bertumbuh ya seiring jalannya era digital. Dan juga banyak anak muda yang kemudian mengembangkan bakatnya baik di akademik maupun non-akademik. Dan juga Indonesia mulai dari situ mulai melangkah lebih maju dan juga untuk mengikuti era tersebut. Tapi semenjak COVID, semua kegiatan benar-benar berhenti, kayak sekolah, pekerjaan, dan yang pastinya Om Elias ngerasain itu juga ya, karena kita nggak bisa. Dan kayaknya benar-benar karena adanya COVID ini kayak suatu culture shock juga bagi kita, kayak wah harus belajar dari rumah, kerja dari rumah kan ya. Yes, betul. Benar. Dan ini juga membuat keadaan tuh makin berubah dan juga benar-benar nggak terkendali, dan kita udah ngerasainnya selama setahun lebih nih. Nah, namun walaupun demikian tidak membuat kita sebagai anak muda berhenti mengejar cita-cita dan juga keinginan kita yang belum terwujud. Dan semenjak COVID juga akhirnya membuat kita memiliki banyak waktu nih untuk menambah ilmu dan juga membuat wawasan kita semakin bertambah, karena kita banyak kegiatan di rumah dan juga banyak mengakses internet ya. Dan juga perubahan ini tuh terjadi di bangsa kita yang membuat anak-anak muda menjadi satu langkah lebih maju, bahkan sangat maju di bidang teknologi dan juga komunikasi. Bahkan aku sendiri waktu itu sempat ngeliat nih, Om Elias punya TikTok nggak nih kira-kira? Aduh, TikTok. Ya, punyalah, tapi Waktu itu aku sempat ngeliat juga nih, ada anak muda dia ngelukis kayak 34 provinsi yang ada di Indonesia. oh iya Itu ya, pernah lihat tuh ya, luar biasa gitu ya. Iya, itu keren banget sih, kayak emang benar-benar walaupun kita di rumah doang tapi kita tetap bisa berkreasi dan juga men-share ke banyak-banyak orang, dan juga mungkin bisa menginspirasi kita untuk berkreasi dan juga membagikan ilmu-ilmu kita di sosial media. Nah, di sini kita juga kemarin nih yang namanya Olimpik. Pasti Om Elias nonton dong. Aku juga nonton badminton nih, Olimpik. Om Elias nonton ya? juga ya nontonnya ya. Iya, Tapi luar biasa anak muda-muda kita ya. Iya. Dan benar-benar ngelihat mereka, perjuangan mereka kayak yang kita ngerasa kita yang main, bukan mereka kan, kayak benar-benar yang ngelihat angkanya yang satu lebih dulu dari opponent dari negara lain, terus kita kayak wah, kayak pengen banget ngelihat Indonesia menang, dan ternyata kita dapetin medali emas sama perunggu ya dari badminton ya. Iya. Nah, oke. Nah, di sini juga kita kedatangan satu narasumber kita, yaitu Om Yonatan Meloa. Boleh silakan diperkenalkan dulu. Iya, halo Om, selamat pagi nih. Iya, selamat malam Om Jonathan. Malam ya, semua. Sesungguhnya sahabat rekan-rekan pemuda sungguh sulit begitu menghadirkan Om Jonathan, tetapi puji Tuhan di tengah kesibukan yang luar biasa Om Jonathan bisa menyempatkan diri untuk
hadir bersama-sama dengan kita di Roda. Nah, dalam rangka memperingati 17, ya sebenarnya bukan pahlawan juga sih. Tetapi ini ada orang yang spesial, nanti kita akan temukan dalam obrolan kita. Begitu Vanessa ya? Yes. Jadi nggak sembarangan kita memilih siapa narasumber pada malam hari ini. Terima kasih Om Jonathan. Silakan mau kenalan dulu ya, Vanessa ya. Mungkin teman-teman kita udah ada yang tahu atau belum ya? Langsung aja lah ke Om Jonathan. Apa tuh? Kita perkenalan, iya. Ya, betul Om. Masih ada yang belum kenal. Oke, kenal sih udah, tapi mungkin sedikit yang tahu apa sih aktivitas keseharian Om Jonathan nih. Ya. Karena yang kita tahu kan kenalnya Om Jonathan yang di gereja, tapi di luar gereja apa sih kesibukannya? Vanessa tahu nggak nih? Wah, kurang tahu sih. Paling cuma tahu jadi pemandu paduan suara. Oke, silakan Om. Ya, oke, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman pemuda sudah memberikan kesempatan bagi saya, sebuah kehormatan bisa berbicara di sini, bisa ngobrol-ngobrol di obrolan pemuda. Jadi berasa masih diakui sebagai pemuda gitu. Ya, kurang lebih begitu walaupun nggak dipungkiri gitu ya, Mbak. Rambut masih gondrong kayak pemuda. Ya, jadi mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Om Elias ya. Kalau selama ini mungkin di gereja lebih dikenal seperti yang digambarkan oleh Vanessa, mungkin di sini saya bisa cerita sedikit. Kalau sehari-harinya pekerjaan saya itu sebagai kalau singkatnya tuh programmer. Tapi kalau yang lebih luas lagi pemahamannya software engineer sebenarnya. Karena nggak cuman coding ya, istilah kalau programmer itu kan istilahnya coding ya, bikin program tuh pakai bahasa pemrograman. Tapi nggak cuma itu, karena kalau kita bikin aplikasi, bikin program itu sebenarnya harus ada dulu istilahnya requirement. Requirement itu ada yang mau menggunakan program itu butuh aplikasinya itu bisa menghasilkan apa. Nah, artinya di situ seorang software engineer harus bisa juga memahami kebutuhan dari pengguna atau calon pengguna supaya nanti program itu atau aplikasi itu benar-benar bisa bermanfaat untuk yang menggunakan. Jadi nggak cuma sekedar dibikin, nggak sekedar jadi ya, harus bisa memberikan manfaat bagi penggunanya. Jadi kalau semakin dipelajari di teknologi informasi untuk pengembangan aplikasi itu memang harus benar-benar mengerti sampai bisa mengerti bisnis. Kalau di pengembangan perangkat lunak itu istilahnya domain expertise. Jadi nggak cuman secara teknis, jadi harus dibantu juga dari orang yang benar-benar ngerti bisnis itu seperti apa. Jadi supaya nggak buang-buang duit lah istilahnya bikin programnya. Itu seharian saya. Karena bergelut setiap hari dengan komputer ya, tentunya nggak jauh-jauh. Kalau mau hobi mainan sampingan juga ya, nggak jauh-jauh dari komputer. Baik. Banyak sekali memang yang bisa kita lakukan dengan teknologi informasi ya. Makanya ketika di pelayanan di gereja juga ternyata karena pandemi dan segala macam ini kita terus harus ibadah online, akhirnya apa yang saya tahu dari teknologi informasi akhirnya bisa dipersembahkan juga untuk pelayanan di gereja. Jadi sekarang di gereja mungkin selain tadi Vanessa bilang dikenal sebagai pemandu lagu dirihen ya, juga aktif di multimedia. Dan saya harus memberikan apresiasi juga untuk teman-teman pemuda yang banyak membantu di multimedia, dan sebagian besar ya 70% lebih, 80% malah tim multimedia itu dari pemuda sebenarnya. Jadi kalau nggak ada pemuda yang langsung bergerak, wah kita mungkin belum bisa ibadah online seperti sekarang ya. Itu saya rasa itu mungkin perkenalannya. Buset, gila, luar biasa ya, segudang hal itu ya. Makanya saya tidak salah dong bilang
segudang hal yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini. Tapi ya gitu deh. Apa tanggapan Vanessa nih ketika dengar Wiki lah ya Om Jonathan bukan hanya sekedar melatih paduan suara, tetapi di balik sosok seorang Om Jonathan banyak hal yang dia kerjakan dan lakukan. Oke. Iya, benar banget ya kata Om Elias. Dan aku juga kayak sempat kaget juga, ternyata IT juga belajar soal marketing dan juga bisnis ya. Dan itu menurut aku penting banget, karena pastinya membuat sebuah aplikasi kita harus tahu cara memasarkan produk itu, dan juga apakah produk itu berguna, aplikasi itu berguna dan akan digunakan dengan baik oleh penggunanya. Dan juga sangat amat bertalenta banget Jonathan ini, bisa main piano, terus melatih paduan suara, kemudian dan juga memberikan banyak kontribusi banget ya di gereja. Oke, karena kita udah kenalan, kita boleh nih tanya sedikit sama Jonathan boleh. Mengenai tema yang kita bawain hari ini. Jadi kalau menurut Om Jo nih, kan tadi kita bahas soal perubahan bangsa kita di bidang teknologi dan juga komunikasi nih. Nah, pas banget. Nah, menurut Om Jo, apakah anak muda Kristen itu banyak nggak sih ngambil bagian di perubahan tersebut? Ya, itu tadi seperti yang saya sempat singgung tadi ya. Kalau kita lihat dari gereja kita aja, dari jemaat GPP Petra ya, udah kelihatan. Jadi dari tim multimedia kita aja udah sebagian besar dari anak-anak muda. Dan yang saya suka adalah kemauan belajarnya yang tinggi, itu yang penting sebenarnya. Jadi kalau kita mau mengambil bagian dalam perubahan atau mau berubah, ada dua hal ya. Berubah itu satu, butuh niat. Ya, jadi kalau kita ibaratkan kayak kita mau bepergian, harus ada niat satu, dan yang kedua tujuan. Jadi berubah itu nggak cuma sekadar berubah, harus jelas nanti mau berubahnya seperti apa. Ya, jadi makanya benar-benar ada niat dan ada tujuan. Nah, kalau bicara niat, nah di sini yang menarik, karena niat tuh muncul bisa macam-macam. Pertama ada kebutuhan, ya, kan ada kebutuhan. Tapi begitu ada kebutuhan, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, malah sering orang tuh kalau dihadapkan pada yang namanya perubahan, apalagi perubahan di bidang teknologi, itu punya kecenderungan untuk istilahnya orang bilang alergi kali ya, atau takut, atau enggan, atau mungkin bilang itu bukan bidang saya, itu bukan suatu yang saya geluti setiap hari. Jadi banyak alasan yang kemudian akhirnya menghindari perubahan. Nah, bagusnya adalah di kalangan anak muda mungkin nggak banyak yang kayak gitu. Mungkin di generasi yang lebih tua yang mungkin ini ada hubungannya dengan karakter generasi ya, kayak Gen X, Gen Y, milenial sekarang. Kalau kita lihat anak-anak muda sekarang kan udah masuk ke kaum milenial yang lebih cepat kalau mensikapi perubahan, apalagi perubahan teknologi. Nggak usah diajarin, mereka langsung istilahnya ngoprek ya. Ini bisa diapain sih? Cepat ya Om ya. Bisa bikin buat apa sih ini? Ya gitu, makanya bener. Bagusnya pemuda sekarang tuh seperti itu. Jadi harus pemuda, apalagi pemuda gereja, kalau kita bicara konteksnya gereja ya, memang harus menjadi agen perubahan ya. Khususnya dalam hal ini kita perubahan teknologi, kita harus ikut membantu om-om, tante-tante, opa-oma yang mungkin masih gabungan mix antara yang takut, males, atau apatis. Pokoknya kita harus jadi gimana caranya membawa ini, karena ini perubahan yang nggak bisa ditolak. Maksudnya semakin ke depan kita akan lihat bahwa teknologi akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi termasuk di dalam bergereja ya, kita juga harus mulai membuka pikiran kita bahwa cara-cara kita bergereja mungkin juga akan berubah karena ada perubahan teknologi. Kita nggak boleh anti ya, kita juga harus merangkul bagaimana supaya dengan teknologi itu kita tetap bisa memuliakan Tuhan gitu. Ya, jadi kalau dari itu sebabnya Om,
kami memilih Om Jonathan untuk jadi bintang tamu malam hari ini karena yang tahu banget lah bisa melihat bagaimana teman-teman kita di Pemuda yang tadi Om sudah boleh sampaikan, wah ternyata ya contoh konkretnya ada di gereja kita bahwa pemuda adalah sebuah agen perubahan. Kalau dulu kan orang-orang tua kita bilang pemuda harapan masa depan. Ya. Tapi saat ini berbeda, pemuda harapan masa kini nih. Ya, tidak lagi masa depan, tapi masa kini. Nggak ada pemuda, repot kita urusannya. Betul. Nah, tapi ada masalah sih Om, bukan masalah ya, tapi saya pernah dari beberapa pemuda, ya ini sharing saja ya, mungkin Om bagaimana menurut Om Jonathan. Ketika tadi kan dikatakan perubahan itu memang, apalagi COVID ini kan, memaksakan kita harus berubah. Ya. Kalau anak muda zaman sekarang enjoy aja lah ya, wah kita ulik dah, yang nggak bisa jadi bisa begitu. Nah mungkin kalau bagi usia-usia ke atas agak sedikit kaget. Nah pemuda sebagai agen perubahan setuju banget, 100% setuju. Nah tetapi persoalannya terkadang gini Om, ketika anak muda kita ini, oke, kita akan bantu nih, bagaimana ibadah berjalan dengan baik, live streaming, dan lain-lain. Akhirnya, fokus mereka hanya ke situ aja tuh. Ke proses penyelenggaraan ibadah melalui live streaming, melalui multimedia, dan lain-lain. Dan sesungguhnya ternyata karena keasikan begitu ya, fokus nih, live YouTube nih, nggak boleh salah nih, kamera 1, kamera 2, atur OBS-nya dan lain-lain tampilannya. Tiba-tiba nggak pernah dengar firman yang masuk itu apa gitu. Ya. Akhirnya merasa, aduh gua kosong banget gitu loh. Ya, dan itu berdampak pada sebuah, wah bete juga nih. Tiap minggu begini terus ada timbul kebosanan gitu. Nah, apa sih kira-kira pandangan Om Jonathan tentang hal itu? Dan mungkin juga ada tips biar teman-teman kita di Pemuda yang saat ini aktif melakukan sebuah perubahan, bahkan perubahan kan tidak satu Om ya, bahkan terus-menerus gitu kita lakukan, dan di hal itu juga berpengaruh di dalam perubahan secara spiritual. Gimana Om tanggapannya? Ya, kalau soal itu ya, pertama sih memang kita kembali ke diri sendiri. Kita mulai dari diri sendiri. Gimana kita memandang ibadah itu sebenarnya. Kalau saya lihat dari pengalaman bekerja dengan tim multimedia sih, kita lihat benar yang dikatakan Nomelia tadi ya. Waktu harus mengoperasikan OBS dan segala macam itu harus fokus memang. Tapi kita harus sadar ya, kita adik-adik ini mungkin mudah-mudahan teman-teman multimedia yang pemuda juga nonton Roda ini. Harus itu Om. Ya, nanti kalau perlu nanti saya paksa deh. Ketika kita melakukan itu harus sadar bahwa kita sebagai pelayan Tuhan juga di situ. Ya, sebenarnya sama aja dengan tugas-tugas lain di dalam ibadah ya. Ketika seorang pemusik dan contohnya kan saya juga pemusik itu seringkali juga terdistract ya kalau waktu itu, karena mungkin ada bagian yang wah saya lupa nih bagian lagu ini harus gimana nih, lupa dicatat. Jadi akhirnya pas ngelihat data ibadah misalnya keinget jadi nggak dengerin khotbah. Sebenarnya itu bukan suatu masalah yang terjadi karena adanya ibadah online atau teknologi, enggak. Tapi ini akhirnya tadi seperti yang saya bilang, balik ke diri kita sendiri, bagaimana kita bersikap di dalam ibadah. Gitu. Bahwa ketika kita tugasnya adalah memang harus menjamin supaya jemaat di rumah bisa mengikuti ibadah dengan baik, ya itu adalah pelayanan kita. Jadi kita tahu menempatkan diri, bagaimana yang kita memang harus fokus di situ, tapi ya itu karena itu pelayanan. Gitu. Dan mana yang kalau di bagian pemberitaan firman ya harus dengerin khotbahnya juga, karena kalau dari pengalaman sih ya bisa kok gitu sebenarnya, bisa kok kita tetap fokus memperhatikan khotbah tanpa harus mengabaikan peralatan yang sedang kita gunakan, bisa. Jadi kita pilih mana yang mau kita pertama kita harus sadar diri dulu, artinya kita memposisikan menyikapi diri kita di dalam ibadah seperti apa. Lalu kita tahu di bagian mana kita harus benar-benar mengarahkan hati kita untuk memperhatikan ibadah itu gitu. Itu sih kalau dari saya. Kalau ada dari sisi
tim multimedia sendiri sih kita juga atur gimana caranya supaya nggak setiap minggu ya teman-teman tugas itu jadi gantian. Jadi pas lagi nggak tugas ya bisa ibadah di rumah dengan keluarga, jadi bisa lebih hikmat ibadahnya karena nggak harus terbagi-bagi konsentrasinya begitu kalau dari segi tim kita. Iya, oke. Nah, gimana? Mungkin ada masukan juga buat teman-teman tim multimedia, silakan. Ya, nanti teman-teman di rumah bisa live chat begitu ya. Wah, nah, kalau ada masukan-masukan dari multimedia, tetapi sesungguhnya Om Jonathan tadi boleh menyampaikan, ya perubahan. Kalau ditanya tadi kan kita nanya ya, gimana sih perubahan? Nah, Om Jonathan memberikan contoh konkret. Nah, para pemuda kita, wah tepuk tangan dong buat pemuda Petra, bisa membuktikan mereka adalah agen perubahan. Oke. Vanessa, silakan. Oke. Nah, nih pertanyaan lagi untuk Om Jonathan. Kalau menurut Om Jo, gimana nih sikap dan juga tindakan anak muda Kristen dalam menghadapi perubahan yang lagi terjadi di Indonesia? Namun, nggak sesuai nih dengan ajaran Allah. Nah, ya Om. Gimana nih? Tapi banyak ya memang terjadi begitu ya. Oh iya. Ya harus diakui kalau memang sebenarnya udah lama semenjak ada internet ya kita tahu lah pengaruh-pengaruh negatif dari internet, dan mungkin itu juga yang memberi kontribusi bahwa banyak orang akhirnya bersikap entar dulu deh, maksudnya menjaga-jaga diri, menjaga jarak dengan teknologi informasi. Padahal itu kan dari masalah sudut pandang aja gitu. Apapun ada negatifnya kok, apa sih yang nggak ada negatifnya? Tapi kan kita harus bijak, harus berhikmat, ya kita bawa aja semua itu kembali kepada firman Tuhan. Seperti tadi saya bilang, bagaimana kita menggunakan, tantangannya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi informasi ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jadi itu yang harus diingat, itu harus ditanamkan. Makanya saya senang sekali bahwa pemuda bisa bikin acara-acara seperti ini ya. Ini kan salah satu bentuk kita memanfaatkan teknologi informasi untuk memuliakan Tuhan. Diperbanyaklah acara-acara seperti ini. Bikin konten-konten, bikin virtual choir, bikin film pendek, drama pendek. Setuju. Ya kan sebenarnya ide banyak. Cuman memang eksekusi ya nggak semudah ngeluarin idenya memang ya. Tapi itu bukan suatu hal yang mustahil, apalagi sekarang ini kita peralatan mungkin juga nggak perlu canggih-canggih, kita bahkan bisa ditantang. Ini juga satu hal yang saya senang bisa jalani bersama dengan tim multimedia di Petra ya, kita bisa memaksimalkan peralatan yang ada yang mungkin kalau buat standar profesional itu jauh dari optimal ya, tapi kita bisa, yang penting adalah kalau istilah di fotografi itu the man behind the camera ya, atau the man behind the gun. Bukan senjatanya, bukan peralatannya, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebaik-baiknya ya. Itu. Jadi mungkin memang dalam hal ini kalau untuk memastikan bahwa pandangan seperti ini dimiliki oleh banyak pemuda, mungkin seperti materi katekisasi mungkin memang harus ditambahkannya. Kebetulan kan Om Elias juga pengajar katekisasi, disampaikan juga ke adik-adik. Ya ini artinya bagaimana menyikapi teknologi. Karena kita udah nggak bisa lari. Ini harus kita rangkul, kita harus buat itu, bawa itu menjadi untuk kemuliaan Tuhan juga gitu. Itu. Benar sih Om, memang perubahan ini khususnya ketika kita mengalami masa-masa pandemi ini, bukan saja memaksa kita melakukan perubahan-perubahan dari mulai bagaimana cara kita melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan kita, tetapi ketika kita melihat dari sudut pandang gereja, teman-teman pasti ada, Om Jonathan juga pasti merasakan. Dan persidangan sinode yang GPIB yang sebentar lagi akan dilaksanakan, tentu pasti bagaimana ketika pandemi ini memaksa ada perubahan-perubahan
pemahaman-pemahaman iman Ya. yang bisa merubah dari konteks biasanya begitu. Contohlah begini, dahulu kita nggak mengenal tuh kalau yang mimpin perjamuan itu harus pendeta. Nah, bayangkan ketika perjamuan itu dilakukan di rumah, kemudian yang punya rumah nggak bisa nonton live streaming karena nggak ada HP, Ya. nggak ada ini, tentu yang mimpin itu adalah bapaknya begitu. Ya. Persoalannya kan dulu pemahaman iman kita Harus pendeta. ajarannya bahwa harus pendeta. Ya. Nah, hal-hal begitulah yang pasti akan marak terjadi yang tadi Om Jonathan katakan ya. Kita akan mengalami banyak sekali perubahan. Betul. Nah, dari Om Jonathan sampaikan tadi kan sudah sebenarnya itu sudah menjawab beberapa pertanyaan yang saya tadinya mau tanya begitu Om. Bukti-bukti apa sih yang boleh diperlihatkan seorang pemuda Kristen dalam perubahan ini, ternyata dari apa yang Om Jonathan sampaikan sudah terlihat di kalangan internal kita di gereja. Om, kalau Om lihatnya kalau bukan hanya di gereja, misalkan di secara nasional begitu ya, ketika gereja mengarah kepada digital ministry begitu, peranan anak-anak pemuda Kristen ya Om, apa sih yang sudah mereka menurut Om Jonathan ya bukti apa sih yang sudah mereka lakukan di kalangan pemuda Kristen secara keseluruhan di negeri kita ini gitu? Kalau bukti mungkin agak ini. Contoh yang kira-kira apa? Kebetulan aja ya, nggak tahu nih. Minggu lalu saya ketemu, pasti pada tahu Albert Pagdawer ya. Oh iya, saya kenal. Albert Pagdawer ya. Dia baru bikin album. Denias. Ya, album barunya itu album rohani. Dan ya, kalau nggak salah hampir semuanya di lagu di situ tuh yang lagu yang kita pakai di ibadah kita gitu. Artinya apa? Artinya walaupun dengan segala perubahan teknologi yang tadi kita khawatir bahwa ini akan membawa dampak negatif, ternyata anak-anak muda kita memakai itu untuk hal yang positif, dalam arti ini dalam artian kalau kita bahas konteks gereja ya membuat sesuatu yang menjadi kesaksian ya bagi dunia gitu. Jadi orang tahu bahwa oh ya seorang Albert Pagdawer ini adalah seorang yang memuliakan Tuhan gitu kan. Ya. Itu contoh aja nih, ini baru masih hot. Albumnya ada bisa dicari di Spotify. Saya nggak mau ngiklanin punya Albert ya. Tapi ya, ini salah satu contoh dan banyak, artinya banyak artis-artis kita yang juga sudah sangat memanfaatkan teknologi. Artinya begitu. Nah, ini contoh menarik ya, hadirnya teknologi streaming ini memang mengubah konsep bisnis atau industri hiburan ya, nggak cuma musik, film juga begitu. Hampir semua industri hiburan berubah. Dan awalnya mereka khawatir karena gimana cara kita jualan lagi ya, maksudnya nggak ada yang beli lagi CD, nggak ada yang beli lagi kaset. Tapi ternyata ketika mereka mau merangkul, ini nih bagus ya, kita harus belajar dari mereka. Ketika mereka mau merangkul model yang baru ini, ternyata mereka bisa. Dan kemudian dihajar oleh pandemi, semakin lagi mereka harus benar-benar bisa berkreasi dengan teknologi informasi, dengan digital. Jadi mereka yang kemudian antara nggak mau tahu dan tadi saya bilang takut sama perubahan ya akan tergeser. Tapi mereka yang mau merangkul, kan nggak harus kerjain sendiri, bisa nyari teman yang bantuin untuk gimana sih caranya biar bisa karya saya digitalisasi, kan bisa seperti itu. Ya mereka ini akan survive. Sekarang udah ada konser virtual, nggak cuma live streaming. Jadi kalau beda memang, yang namanya rekaman dengan live tuh beda. Sebenarnya beda. Dari satu sisi mungkin rekaman jadi bisa sempurna, tapi excitementnya beda. Kalau live tuh lebih kita bisa lebih ekspresif sebagai seniman tuh beda. Disuruh kaku dan jadi bersih tuh rasanya malah kurang terlalu mengekang. Jadi banyak memang teman-teman ini, kalau teman-teman artis, bukan berarti saya kenal ya, maksudnya saya perhatikan mereka memang kangen konser karena memang beda, tampil langsung itu beda feelingnya. Tapi kita lihat konser virtual juga sudah ada. Mungkin ya kendalanya adalah kehilangan
sentuhan, karena biasanya ketemu langsung sama penonton, berinteraksi dengan penonton, bisa salaman. Ini sekarang enggak gitu ya. Virtual kan enggak gitu. Tapi ya mau gimana lagi, saat ini memang begitu. Mudah-mudahan kalau pandemi berakhir ya bisa. Jadi bisa hybrid. Ya, jadi ada yang datang langsung, ada yang bisa juga menyaksikan dari rumahnya. Kenapa enggak? Jadi sebenarnya malah satu hal yang mungkin bisa kita ambil nilai positif dari pandemi ini adalah pandemi ini memaksa kita untuk lebih kreatif. Ya, akhirnya menemukan suatu peluang yang buat kita bisa berkarya lebih luas lagi sebenarnya. Ya, kalau di konteksnya gereja ini malah kita bisa menjangkau orang-orang yang tadinya nggak bisa datang, ya karena nggak bisa datang ke gereja, tidak bisa beribadah, sekarang jadi bisa. Ya, artinya kita sekarang jadi bisa menjangkau orang-orang yang selama ini entah dia memang di mana begitu ya tiba. Atau mau ngumpet udah nggak ada alasan lagi untuk ngumpet loh sekarang. Iya. Dulu mungkin bilang, wah macet, saya pulang kerja nih, belum pulang kerja. Betul. Contohnya ya teman-teman presbiter misalnya nih kan dulu misalnya kesulitan mau ikut persiapan gitu karena pulang kerja, sekarang bisa ikut persiapannya sambil di jalan. Sudah difasilitasi, mau bilang apa lagi? Iya, udah nggak ada alasan lagi gitu loh. Gitu. Jadi ternyata ya kita harus melihat, ya itu tadi, kita harus melihat hal-hal yang baik, ya. Hal-hal yang baik dari apa yang ada di Amin, betul. kita dan secara khususnya dalam hal ini kita bicara teknologi. Ya, menurut Om Jonathan, perubahan-perubahan ini apakah masih terus gitu? Artinya perubahan ini kan terjadi karena kondisi. Ya kita nggak tahu ya pandemi ini berjalan selesainya kapan. Apakah tahun ini kah atau tahun berikutnya atau berikutnya. Tentu banyak hal yang akan kita nggak tahu ke depan. Apakah ada perubahan-perubahan lain. Ketika begini ternyata ada PPKM gitu ya, ada aja hal-hal kebijakan-kebijakan yang membuat kita berpikir keras. Nah, bagi teman-teman kita pemuda juga banyak Om yang sulit menerima pada akhirnya perubahan ini begitu. Nah, mungkin Om punya tips yang bisa dibagikan bagaimana sih kita bisa bangkit dan menumbuhkan kreativitas. Bagaimana menggali kreativitas kita di dalam diri sehingga ya tentu saya yakin semua teman-teman pemuda punya talenta, tidak ada yang tidak punya talenta. Kadarnya atau mungkin halnya beda. Nah, Om, bagaimana menemukan talenta di dalam diri kita masing-masing? Sehingga ketika apapun perubahannya, wah saya sudah siap gitu. Gimana? Gini, pertama yang harus kita ingat bahwa talenta itu pemberian Tuhan. Ya, jadi artinya apa? Kita datang kepada Tuhan. Ya, kita serahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, apa sih talenta saya? Bisa banyak, bisa satu, bisa banyak, bisa dua, bisa tiga, bisa lima. Kalau dari Alkitab sih adanya 1, 2, 5 ya. Tapi itu kan cuman sampling. Sebenarnya bisa banyak. Jadi pertama dari situ. Jadi kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan dan kita mulai dari Tuhan. Itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apa sih karunia yang Tuhan berikan buat saya? Kita banyak-banyak bergumul dengan Tuhan. Itu. Kemudian setelah itu ya kita juga jangan menutup diri. Jadi kita nanya sama Tuhan, Tuhan saya punya karunia apa sih? Tapi terus nggak mau kemana-mana, nggak mau ngapa-ngapain, malu nanya sama orang, malu belajar, ya itu ya percuma juga. Ya, satu hal yang saya pengen sampaikan ke teman-teman muda, jangan pernah berhenti belajar. Itu kunci. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah juga menganggap bahwa kita nggak bisa karena belum pernah nyoba kita bilang nggak bisa. Coba, ya. Kecuali ya ada kecualinya. Ada satu titik di mana kita udah terlalu banyak. Belajar mungkin ada satu titik yang kita harus lebih fokus. Jadi arah belajar tuh ada dua dimensi ya, horizontal dan vertikal. Ada waktunya kita horizontal untuk tadi memperluas wawasan, untuk mencari tahu karunia kita apa aja sih. Tapi begitu kita udah mulai, ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, bebas. Tergantung kemampuan kita lagi kembali. Nah itu kita bisa vertikal, lebih dalam lagi. Kita kejar terus misalnya, contohnya saya saya belajar IT, belajar musik. Sebenarnya saya bisa belajar macam-macam lagi, bisa belajar masak, bisa belajar
Tapi Asik. olahraga, tapi Nah, itu. nggak salah Vanessa kita pilih narasumber ya. Betul. Nah, Tapi langsung akhirnya memberikan saya sampai contohnya pada saya satu nih titik ya. yang, oh saya harus fokus di 2 atau 3 aja nih, harus lebih dalam lagi. Ya, misalnya di IT, saya harus lebih dalam lagi, apa yang harus saya lakukan, ya, untuk supaya bisa lebih dalam di IT. Di musik, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa lebih dalam lagi di musik. Itu jadi ada 2 dimensi. Nah, itu. Jadi pertama tadi apa? Kita serahkan iman Belajar kepada gitu. Tuhan, kita membuka diri, dan kita punya strategi, ya, horizontal vertikal tadi. Itu aja sih. Dan jangan pernah berhenti belajar, itu aja. Ya, jadi teman-teman pemuda, nah tadi itu tipsnya ya. Kita nggak tahu nih, ketika kita udah mahir Zoom nih, mungkin nanti ke depannya Zoom-nya udah nggak dipakai lagi. Ada aplikasi yang lebih hebat lagi. Wah, kalau kita nggak mulai belajar, nggak mulai tadi ya, belajar horizontal, vertikal, kemudian percaya Tuhan pasti memberikan talenta, pasti kita mampu mengimbangi minimal Om ya, mengimbangi arus perubahan-perubahan yang luar biasa ini. Karena kita tidak sendiri. Nah Om, tadi Vanessa chatting saya nih, udah Om gantian dong nanyanya, jadi saya kasih Vanessa dulu nih tanya-tanya. Silakan Vanessa. Oke, jadi kan ini dari sudut pandang seorang pemuda nih ya, karena tadi juga udah banyak dari sudut pandang yang lebih tua. Aduh, kita lebih tua berarti. Bukan gitu, bukan gitu. Ya memang benar juga sih begitu. Jadi kan ya seperti yang kita tahu, anak muda seneng banget nih sama yang namanya sosial media, bermain sosial media, entah itu TikTok, Instagram, gitu-gitu kan. Terus kemudian aku sering lihat nih, banyak banget konten-konten yang di-share yang tidak sesuai dengan usia yang seharusnya kita tonton nih. Misalkan usia aku 8 tahun, terus konten yang kita lihat tuh untuk 18 tahun ke atas gitu. Nah, gimana sih untuk kita bisa mensortir nih tontonan yang cocok untuk usia kita dan juga yang nggak cocok untuk usia kita tuh gimana nih? Kalau dari sisi teknologi ya, gimana caranya untuk mensortir tontonan itu tuh? Ya, ini kan pertanyaan ini memperlengkapi nih. Kalau tadi kan di awal kita sepakat bahwa pemuda agen perubahan. Nah, tentu sebagai agen ada hal-hal khusus yang harus kita perhatikan. Salah satu contoh seperti yang Vanessa sampaikan tadi ya, gimana sih Om? Mungkin dari sisi teknologinya ada apa ya, sensor kali ya. Kalau di HP nih ketika mau buka sesuatu, HP-nya langsung ngeheng, pokoknya gitu ya. Contoh lah begitu. Ya. Memang agak ini ya, kalau untuk pemuda ini agak sulit ya, karena kalau untuk anak-anak itu orang tua bisa campur tangan, maksudnya bisa apa ya istilahnya, bisa strict, orang tua bisa aktifkan parental control lah di apa namanya, di kalau di komputer tuh kita bisa setting parental control dan segala macam. Tapi ketika kita bicara untuk pemuda itu menjadi tanda tanya, karena pemuda itu kan diharapkan sudah dewasa, harusnya sudah bisa memfilter sendiri kan, apa yang baik untuk dia dan apa yang tidak. Kalau menurut saya sih ini peran gereja juga ya, artinya dari sistem pembinaan kita di gereja harus serius untuk menyikapi hal seperti ini. Jadi selain dari pemudanya yang disiapkan lewat proses katekisasi, bapak ibunya, orang tuanya juga harus disiapkan. Jadi PKB dan PKP juga sebenarnya harus ada materi-materi yang seperti ini. Artinya bagaimana bisa mendidik anak-anaknya supaya tahu memilah mana yang baik dan tidak. Itu saya rasa kembali dari proses pendidikan di keluarga ya. Kita nggak bisa ngasih trik, oh harus gini-gini, nggak bisa. Teknologi sejauh-jauhnya dia bisa jaga, bisa tetap dihack loh. Jadi susah. Kembali ke keluarga, saya rasa harus ini peran keluarga, peran orang tua, peran orang tuanya dibantu oleh gereja. Jadi gereja juga harus aktif membantu bagaimana supaya orang tua Kristen bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, supaya ketika mereka dewasa diharapkan dapat memilih sendiri, mereka tahu memilih dan memilah mana yang baik dan tidak buat mereka. Kalau menurut saya sih itu dari teknologi sih
sejauh yang bisa dilakukan oleh teknologi masih bisa dijebol. Kalau memang orang niat mau benar banget. mengakses konten-konten yang tidak untuk konsumsinya ya. Iya. Apalagi kalau kita bicara konteks di negara kita sih masih kita bisa berharap pada pemerintah bisa membuat peraturan-peraturan yang membatasi itu. Tapi ketika kita masuk, misalnya kita mengarah kepada demokrasi yang seperti di Barat, ya itu kan sulit. Jadi akan kembali ke gereja cara gereja bisa membina baik pemudanya maupun orang tuanya. Betul. Kalau menurut saya sih seperti itu. Iya. Jadi saya ingat satu ayat itu ya, permulaan pengetahuan itu takut akan Tuhan. Iya. Jadi, itu paling mendasar. Ya. Om Jo, aku mau tanya lagi nih. Kan kadang ada nih teman-teman aku, dia punya talenta yang luar biasa, keren banget. Cuman dia ini malu untuk men-share ke sosial media gitu. Entah mungkin nanti ada yang ngomong hate comment lah, atau ada yang kayak apaan sih sombong banget gitu kan. Biasa ada gitu kan. Kita kayak insecure atau anxiety gitu-gitu. Ya. Nah, tips dan trik supaya kita nggak malu untuk men-share ke orang terhadap talenta yang kita punya itu gimana nih menurut Om Jo? Kembali ke tadi ya. Kembali ke keluarga juga. Keluarga dan orang tua. Nah, tapi mungkin bisa juga dibantu oleh teman-temannya. Jadi kayak Vanessa tahu ada yang seperti itu, ya ditemenin. Mungkin bisa ayo bareng-bareng yuk kita coba cari teman yang lain. Misalnya ada nggak teman yang lain yang bisa bantu. Misalnya dia kemampuannya di menyanyi ya. Cari teman lain yang bisa mengiringi dengan musiknya, yang dia juga masih nyaman dengan teman-temannya itu. Jadi dia nggak sendirian bikin. Kalau rame-rame biasanya orang akan lebih berani. Iya, benar. Ya, begitu dia udah nyoba dan dia merasa, oh iya oke juga ya. Biasanya sih orang setelah pertama sekali, 2 kali mencoba itu akan mau melakukan lagi. Yang penting dia have fun. Yang penting sih dia have fun. Yes, betul. Oke, nggak kerasa nih ngobrol-ngobrol kita, ternyata waktunya udah durasi. Masuk. Ya, durasi sudah diingatkan. Padahal saya mau tanya banyak kepada Om Jonathan. Salah satunya, Om, rambutnya berapa lama proses sampai gondrong? Ini gara-gara pandemi beneran. Jadi selama pandemi belum potong rambut. Om, mungkin ada pesan gitu ya yang mau disampaikan ke teman-teman kita pemuda, baik Petra ataupun semua pemuda yang menyaksikan program atau channel GPIB Petra di program Roda ini tentang sebuah perubahan, pemuda sebagai agen perubahan. Ada satu Om yang mau disampaikan buat kita semua. Saya rasa sih udah semua tadi. Cuma kalau mau disimpulkan yaitu perubahan itu. Ya, quotes dari Om lah begitu ya. Ya. Ini sebenarnya quotes dari orang ya, karena kalau kita bicara perubahan pasti semua udah pernah dengar yang namanya satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Satu-satunya yang tetap ya, tetap di dunia adalah perubahan. Jadi malah sebenarnya ya itu tadi, kalau kita tidak mau merangkul perubahan ya kita akan tergusur, tergeser, atau lebih parah lagi kita akan tergilas. Jadi jangan nanti kita playing victim gitu loh, teriak-teriak, aduh kita jadi korban apa segala, padahal karena kitanya yang nggak mau berubah. Jadi jangan sampai teman-teman seperti itu. Jadi sikapi perubahan dengan bijaksana, karena apa yang kita alami dalam perubahan di dalam kehidupan kita itu pasti bagian dari rencana Tuhan. Jadi kita serahkan semuanya pada Tuhan dan hadapi, rangkul perubahan itu dan jadikan itu nilai tambah buat kita. Itu aja. Makanya jangan pernah berhenti belajar. Yes. Oke, betul banget Om. Dari apa teman-teman pemuda, dari apa yang boleh disampaikan Om Jonathan, yang kurang lebih 40 menit kita bersama-sama ngobrol, dan tentu obrolan ini bukan hanya obrolan omong kosong doang, tetapi sesungguhnya punya makna dan punya hal yang bisa kita refleksikan. Ya. Orang dulu bilang pelan-pelan asal selamat, sekarang nggak bisa begitu. Cepat, selamat begitu. Karena zamannya udah berbeda lagi begitu. Seperti yang tadi bilang, pemuda bukan harapan masa depan lagi,
Tapi Harapan pemuda masa kini. harapan masa kini nih yang memang dicari dan dibutuhkan. Oke. Ya, Vanessa mungkin ada yang mau disampaikan atau menyimpulkan. Nah, biasanya lebih fresh nih anak muda yang menyimpulkan dari obrolan kita yang bisa kita bawa pulang, kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Yes, kalau dari aku nangkepnya adalah karena kita anak muda yang memiliki kreativitas dan juga kemampuan yang lebih di bidang teknologi, kemudian kita bisa nih membagikannya untuk di kegiatan dalam gereja. Sehingga kita sebagai pemuda yang lebih mengerti soal teknologi, kita harus bisa berkarya dan juga membagikan kemampuan kita kepada lingkungan gereja. Serta selain itu kita juga harus merangkul generasi yang lebih tua untuk mengenal teknologi. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti belajar. Iya. Dan ayat yang kita bisa ambil hari ini adalah dari Roma 12 ayat 2 yang berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Oke. Pas banget. Iya, makasih atas waktunya Om Jonathan. Saya tadi bilangnya, terima kasih juga. di tengah kesibukan yang luar biasa, puji Tuhan Om Jonathan bisa menyempatkan waktu bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan minggu-minggu depan atau nanti di tema berikutnya mungkin bisa kita undang lagi Om ya. Waduh. Banget nih. Boleh. Oke deh, saya persilakan Vanessa. Mungkin mau nyanyi Vanessa atau mau bagaimana gitu. Oke, makasih ya Om Jo untuk Sama-sama. karena udah berbagi pengalaman banyak banget dan yang berguna, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Dan terima kasih buat rekan-rekan pemuda yang udah mau mantengin kita sampai sekarang, dan jangan lupa untuk terus tonton Roda di episode-episode berikutnya. Terima kasih semuanya. Shalom. Jangan lupa satu lagi. Satu lagi, promo dikit ya. Jangan lupa dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan, ya kan sudah di-share ya. Ada lomba mewarnai masker gitu ya. Ayo. Ikuti, daftar langsung dan ikuti lombanya, tentu ini dalam rangka juga memeriahkan Hari Kemerdekaan. Oke deh, terima kasih. Makasih semuanya. Makasih semua. Sampai ketemu. Sampai bertemu lagi. Shalom.